Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini diberi nikmat, diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian tafsir yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Pada Ramadan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Hujurat mulai ayat yang ke-11. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, inilah ayat ke-11 dari surat Al-Hujurat. Mulai ayat yang ke-11 ini itu substansinya berbeda dari ayat-ayat yang sebelumnya. Jika ayat yang sebelumnya itu menjelaskan apa yang harus diperhatikan oleh orang-orang mukmin dalam bersikap kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada orang-orang yang menyalahi aturan Allah dan aturan Nabi, maka pada ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin itu bersikap, beretika, bertindak kepada orang mukmin yang lainnya. Nah, ini jadi mulai ayat yang ke-11 sampai beberapa ayat setelahnya akan bercerita tentang itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhur, janganlah mengolok-olok. Ini terjemahannya itu disebut dengan mengolok-olok, qaumin, satu kaum, ya, min qaumin, ya, kepada kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, karena boleh jadi an yakunu, mereka yang diolok-olok itu khairan minhum, lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Nah, jadi objeknya itu bisa jadi lebih baik daripada subjeknya. Wala nisa'un, dan janganlah ya mengolok-olok siapa? Nisaun, ya perempuan-perempuan, min nisain, kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhunna, boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala talbisu anfusakum, dan janganlah kamu sekalian talbizu, ya, talbizu maknanya adalah menghina atau memaki
atau mencela atau merendahkan. Ya, jangan kamu sekalian mencela diri kamu sendiri. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu sekalian tanabazu, saling memanggil, bil alqabi, dengan nama-nama julukan atau nama-nama alias. Alias ya. Bi'sal ismul fusuqu, sesungguhnya seburuk-buruk nama itu adalah al-fusuqu ba'dal iman, yaitu memanggil atau menyebut kepada seseorang dengan kefasikan padahal dia sesungguhnya sudah nyata-nyata beriman. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat ya, dari perbuatan itu, mengolok-olok, memaki, menghina, memanggil dengan julukan yang tidak disukai, faulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah ini makna terjemahan ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat la yaskhar ya, jadi mengolok-olok ya. Sering saya sampaikan bahwa terjemahan di dalam Al-Quran itu yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau yang lainnya itu sesungguhnya berusaha mendekatkan pembaca kepada makna dari ayat itu. Karena apa? Karena Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu mempunyai makna yang lebih luas dari yang difikirkan oleh para pengalih bahasa atau para penerjemah atau translator itu. Al-Quran selalu lebih memuat makna banyak daripada yang dikuasai oleh para translator. Nah maka yang dipilih oleh para penerjemah itu biasanya adalah kata yang paling mendekati dari makna itu. Bahkan itu bisa jadi hanya salah satu pilihan daripada makna itu. Sebenarnya masih banyak makna yang lain, tapi kalau ditulis semua nanti kurang indah penulisannya. Misalnya janganlah kamu mengolok-olok koma atau garis miring, kan jadi tidak enak itu di dalam penulisan. Nah maka dibuat seperti itu. Nah jadi untuk memahami makna yang lebih luas daripada itu, maka kita bisa melihat penjelasan para mufassir. Nah apa yang disebut dengan la yaskhar as-sukhriyah, artinya adalah al-ihtiqaru wa dzikrul uyubi wan naqaisi ala wajhin yudhaku minhu. Jadi as-sukhriyah, mengolok-olok itu maknanya adalah al-ihtiqar, yaitu tadi menghina, wa dzikrul uyubi wan naqais, dan menyebutkan kekurangan wan naqais, dan kelemahan-kelemahan, ala wajhin yudhaku minhu. Nah, kalau kekurangan kalau disebutkan maka bisa menjadi bahan ejekan atau bahan tertawaan. Nah itu. Nah ini makna daripada sukhriyah ya, la yaskhar qaumum min qaumin. Jadi mengolok-olok itu substansinya adalah itu, yaitu menghina, kemudian menyebut kekurangan ya, atau kelemahan-kelemahan yang kalau disebutkan itu bisa menjadi bahan ejekan. Nah itu qaumun min qaumin.
Nah, ini apa qaumin qaumin? Mengapa disebut kata qaumun min qaumin? Ya. Nah, ini sungguhnya merujuk kepada kebiasaan. Ya. Nah, biasanya orang menyebut-nyebut kekurangan ya dan keburukan orang lain itu umumnya terjadi pada kegiatan berkelompok kan gitu. Kalau cuma berdua mah itu bukan ngajak-ngajak namanya, itu namanya padu, itu gelut tenanan ya. Tapi kalau berkelompok itu biasanya terjadi kegiatan itu, maka disebut qaumum min qaumin. Maka janganlah ya salah seorang satu kelompok di antara kamu ya mengolok-olok kelompok yang lainnya. Mengapa? Karena disebut qaumum min qaumin karena biasanya kegiatan atau aktivitas sukhriyah itu terjadi pada kegiatan yang di dalamnya ada orang banyak. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu ya di dalam tafsir ini ya Al-Maraghi itu disebutkan ya beberapa makna daripada ayat itu. Nah, di sini kita akan lihat apa makna dari wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Ai la ya'ibu ba'dukum ba'dan biqaulin aw isyaratin bil yadi awil aini aw nahwihima. Ya, jadi janganlah kamu sekalian ya, sebagian diantara kamu itu ya ibu artinya ya mengejek yaitu kepada yang lainnya biqaulin dengan perkataan au isyaratin atau isyarat bil yadi awil aini aw nahwihima. Nah, jadi menghina ya atau merendahkan orang lain itu dia bentuknya bisa dengan perkataan ya, bisa dengan kode ya, isyarat tangan, isyarat wajah ya atau isyarat yang lainnya ya kan sekarang banyak ya. Jadi gimana itu kalau misalnya orang ingin menyatakan bahwa sungguhnya dia benci dengan orang lain, kan itu kalau tidak dengan kata-kata dia bisa dengan kata. Nah, itu banyak ya kode-kodenya. Nah, itu biasanya preman-preman itu lebih tahu daripada kita. Nah, kode-kode itu ya kan. Itu ada kodenya. Nah, jadi bagaimana kode menantang, bagaimana kode merendahkan ya dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang muncul itu kan ya dalam bentuk bukan perkataan atau isyarat anggota tubuh ya kan. Nah, sekarang misalnya ada orang yang melakukan mengolok-olok orang itu dengan gambar ya, atau dengan media digital. Nah itu ada ya. Nah itu gimana itu koran-koran melakukan hal yang seperti itu. Nah misalnya, nah itu nanti ada pembahasannya itu apakah boleh atau tidak. Nah kemudian yang perlu kita ketahui juga, nah di sini makna tanabazu wala tanabazu bil alqab. Nah ini. Jadi alqab itu kalau dari segi bahasa artinya adalah julukan. Maka at-tanabuz artinya adalah at-ta'ayur wa tada'i bima yakrahu syakhsu minal alqab. Yaitu apa? Menyebut orang lain
atau memanggil orang lain dengan nama, identitas atau apa saja yang sebenarnya dia sendiri tidak suka. Nah, ini namanya at-tanabuz bil alqab. Tapi ada yang memang suka karena itu bisa meningkatkan viralitasnya. Ya, nah, dulu ada namanya tuh di Jawa Tengah seniman namanya Yati Pesek. Ya, itu kalau nggak sebut pesek malah jadi nggak terkenal. Nah itu, tapi dia memang karena mau ya disebut itu. Nah, tapi karena itu tidak termasuk bukan termasuk dalam yang tadi, karena dia memang mau. Ya. Nah, ini dalam keadaan ikhlas disebut seperti itu. Iya, iya kan. Nah itu disebut dengan tanabus ya bil alqab. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, asbabun nuzul ya, ini disebutkan ya. Ruwiya annal ayah nazalat fi wafdi Tamimin idh kanu yastahzi'una bi fuqara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'Ammar wa Suhaib wa Bilal wa Khabbab wa Ibnu Quhairah wa Salman al-Farisi wa Salim Maula Ibnu Abi Hudzaifah fi akhirin ghairuhum lamma ra'au min ri'ati halihi. Nah, jadi ayat ini diturunkan ya, kepada wafdu Tamim ya, yaitu utusan ya dari Bani Tamim, ketika mereka yastahzi'una ya, merendahkan atau mengolok-olok pengikut Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya yang dari golongan fakir. Nah, jadi golongan fakir. Nah, jadi mereka merendahkan ya, pengikut Nabi Muhammad karena mereka berasal dari golongan fakir. Contohnya adalah Ammar ya, Ammar bin Yasir. Itu yang kisahnya sangat heroik ya. Ada Suhaib, Bilal, Khabbab dan lain sebagainya, termasuk Salman al-Farisi, karena mereka melihat orang-orang yang fakir dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, bagi wafdu Tamim yaitu merupakan unsur atau aspek kelemahan. Nah, jadi dulu itu ya miskin itu ya dipandang sebagai sesuatu yang lemah. Nah, maka dalam dakwah ya, dalam hadis Al-Qur'an disebutkan salah satu olok-olokan ya mereka, orang-orang yang tidak mengikuti Muhammad itu, mereka berkata seperti ini. Buat apa mengikut Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad yang kebanyakan pengikutnya juga orang-orang fakir? Nah, kata para orang Quraisy, buat apa mengikut orang-orang yang miskin? Orang miskin tidak akan memberikan apa-apa, gitu kan? Meskipun dia membawa sesuatu yang baru, tetapi sungguhnya mereka tidak memberikan apa-apa. Mereka itu orang-orang miskin. Nah itu. Nah ternyata, nah itu juga ya masih terbawa ya kepada masyarakat yang sudah ada ya setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah. Maka turunlah ayat ini. Nah ini ayat ini kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, itu ketika Allah menjelaskan qaumun min qaumin. Nah, jadi ini kaum kepada kaum. Jadi maksudnya golongan dari masyarakat Bani Tamim ya dengan komunitas masyarakat pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian
ada nisaun min nisain. Nah, ini mengapa kata nisaun min nisain itu disebut secara langsung? Nah, maka kita bisa lihat bahwa ternyata ayat ini turun juga didahului oleh kisah terkait dengan perempuan. Nah, ya, jadi diriwayatkan annaha nazalat fi Safiyah, ya, bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna nisaa yaqulna li ya yahudiyah bintu yahudiyyin fa qala laha hala qulti abi Harun wa ammi Musa wa zawji Muhammad. Nah, jadi Sofia itu kan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sofia yang 9 itu. Nah, dia suatu hari datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat innan nisa, sungguhnya perempuan itu, ya, menyebut aku, wahai Yahudi perempuan, anaknya orang-orang Yahudi. Nah, jadi dia tidak ingin ya disebut itu adalah, dia tidak suka ya disebut dia sebagai Yahudi itu. Nah, maka Rasulullah SAW berkata, ya katakan saja kepada mereka abi Harun, bapakku adalah Harun, ammi Musa, pamanku adalah Musa alaihissalam, wa zawji Muhammad, dan suamiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi mengapa ada ayat wala nisaun bin nisa'in, karena ini terkait dengan ya olok-olok yang dilakukan oleh kelompok perempuan kepada kelompok yang lainnya. Maka secara umum ya, jadi mengolok-olok itu dalam ayat ini terjadi dengan berbagai macam bentuk ya. Jadi dengan perkataan ya. Nah, perkataan itu bermacam-macam ya. Bisa dengan kalimat-kalimat yang memang maknanya itu adalah menghina, merendahkan, ya kan. Jadi betul-betul kalimat yang menghina dan merendahkan. Yang kedua, dia bisa bukan dengan kalimat tetapi dengan julukan, ya, dengan julukan alias nama, identitas ya, yang sungguhnya orang yang dipanggil itu tidak menyukai. Nah, yang ketiga, dia bisa juga berupa menyebut asal keturunan, sebenarnya dia tidak suka. Misalnya, hei Madura, gitu kan? Nah, itu kalau orang Madura nggak suka, nggak usah dipanggil. Iya kan, hei sudah, sudah, gitu kan, hei Jawa, gitu, hei Bugis, atau Makassar dan sebagainya. Itu kalau tidak suka maka dia termasuk di dalam kategori ini, ya kan. Nah, kecuali ya, kalau di dalam kajian lain disebut kecuali orang yang disebut untuk mempermudah mengenali dirinya. Nah, jadi misalnya ada orang namanya banyak, ya, namanya Budi, ya kan. Budi yang mana? Budi ayam. Karena yang punya warung ayam goreng. Itu kalau jadi Budi ayam. Nah, gitu. Bukan berarti menghina, tapi untuk mempermudah mengenalnya. Atau misalnya banyak orang-orang ya di terminal itu, yang mana gitu kan, ternyata ada satu orang yang berasal dari daerah yang mungkin sedikit ya, misalnya dari Timor gitu, itu namanya itu tuh Iwan Timor ya, misalnya ya kan. Nah, itu untuk mempermudah
mengenali dirinya. Nah, jadi itu ya termasuk juga kalau dalam riwayat tadi terkait dengan etnis, iya kan, apalagi keyakinan teologi, iya kan. Nah, itu juga tidak boleh, ya kan, itu juga tidak boleh. Ya dulu kita tidak suka ya disebut apa misalnya etnisnya gitu kan, apalagi etnisnya bukan asli dari Indonesia atau pribumi, pasti dia tidak suka. Nah, itulah Bapak Ibu, sebelum ayat ini ya kan disebut innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, jadi sesungguhnya ayat yang sebelumnya itu kan sudah mengunci ya bahwa orang mukmin itu apapun latar belakangnya, apapun etnisnya, bagaimanapun keadaannya, dia itu adalah bersaudara. Nah, ayat-ayat yang setelahnya itu menyatakan kalau bersaudara maka hindari perbuatan-perbuatan yang berikut ini dalam ayat 11 itu. Tidak boleh melakukan sukhriyah, tidak boleh melakukan pemanggilan dengan identitas yang tidak disukai, ya, atau tidak boleh merendahkan saudaranya di depan saudara yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat ya secara lebih jauh. Ya. Mengapa ya kita tidak boleh mengolok-olok saudara kita yang lain? Nah, ini alasannya dalam ayat ini sangat penting, yaitu asa ayyakunu khairam minhum. Kenapa? Karena banyak ya orang-orang yang diolok-olok itu justru lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok. Faqad yakunul maskhuru minhum khairan 'indallahi minas sakhirina kama jaa fil athar law aqsama 'ala Allah ta'ala la abarrahu. Nah, ini yang paling penting adalah karena apa? Karena orang yang mengolok-olok itu melakukan aktivitasnya itu kan berdasarkan pikiran, pertimbangan, perspektif dia sebagai manusia. Nah, jadi kan manusia itu ukurannya materi. Kalau miskin direndahkan, kalau status sosialnya tidak baik ya direndahkan, kalau ya pokoknya asal kurang tinggi sedikit direndahkan. Nah, itu ukuran manusia. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala asa ayyakunu khairam minhu. Kenapa? Karena boleh jadi di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang diperolok-olok itu lebih baik, lebih mulia dari orang yang mengolok-olok. Nah, itu ya, karena tidak tahu manusia itu apa yang ada di dalam diri saudaranya. Boleh jadi ada orang yang mengolok-olok karena kefakirannya, kemiskinannya, kekurangannya, tetapi mereka justru lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang diolok-olok, tetapi justru mereka itu lebih care, lebih mempunyai perhatian ya kepada sesamanya. Nah, itu. Jadi disitulah ya apa yang ditampilkan oleh manusia itu ya sesungguhnya tidak selalu sama dengan
yang ada pada pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fayambagi alla yajtariya ahadun al istihza'i biman tataqammahu ainuhu li rafafati halihi aw li kaunihi da'ahatin fi badanihi aw li kaunihi ghairu labqin fi muhadatsatihi dan seterusnya. Maka dari ayat ini tidaklah boleh, janganlah sekali-sekali orang itu berani-berani untuk mengolok-olok orang lain karena keadaan fisiknya yang tidak sempurna, atau ada cacat di dalam fisiknya, atau ada kekurangan di dalam berbicara. Nah, kan ada orang yang berbicaranya kurang jelas, nah itu. Atau ada hal-hal lain yang menjadi bahan untuk diperolok-olok. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan berarti dia sudah fayazlimu nafsahu bitahqiri man waqarahullahu ta'ala. Nah, jadi karena kita tidak tahu, maka kita bisa berbuat zalim ketika kita mengolok-olok orang yang ternyata lebih bertakwa, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, jadi apa yang dipersepsi oleh manusia itu bisa jadi tidak sama dengan yang dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Ay wala yaskhur nisa'un min nisa'in asa ayyakunul maskhur minhunna khairan minas sakhirat. Nah, ini sama ya, tinggal nanti diterapkan saja. Jadi perempuan juga sama ya. Nah, ini kalau di dalam kehidupan sosial yang paling banyak mengolok-olok itu biasanya laki-laki atau perempuan. Perempuan ya. Iya, jadi memang dalam perempuan ini banyak hadis-hadis yang bukan meden-medeni ya. Jadi hadis yang harus menjadi perhatian ya dari kita. Biasanya perempuan ya. Berarti yang ngaku ibu-ibu ya, bukan saya yang bilang. Itu. Ya, tadi saya lewat juga, ada orang ibu-ibu sedang berdua, mesti lagi ngomongin orang. Nggak mungkin kalau berdua ngomongin bisnis kan. Bisnis. Ya. Asa ayyakun masghur khairan minas sakhirat. Wa ata bil ja'li fil mawdi'aini min qibali annal aghlab fi sukhriyah an yakuna fi majami'in nas wa kam min mutaladdin biha wa kam min muta'allamin minha. Nah, jadi yang pertama tadi disebutkan ya qaumun, kemudian kata nisaun. Nah, di dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata yang maknanya plural. Jadi plural banyak, ya kan? Mengapa tidak disebut la yaskhar nafsun min nafsin misalnya, la yaskhar abdun min abdin yang sifatnya singular, tunggal atau satu. Mengapa? Nah, karena tadi annal aghlab fi sukhriyah an takuna fi majam'in nas. Nah, biasanya pekerjaan mengolok-olok itu terjadi pada perkumpulan banyak manusia. Sehingga apa? Sehingga jika itu terjadi, maka ada pihak yang menikmati mengolok-olok orang lain dan ada pihak yang yang tersakiti. Ya kan? Ya begitulah ya. Jadi ya kalau cuma berdua kan kurang marem, Pak. Ya kan maksudnya itu kurang marem, dia harus dibawa ya kepada komunitas yang lebih banyak.
Nah ini kalau antara orang beriman ya tidak diperkenankan. Nah, rawa at-Tirmizi an Aisyah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Aisyah, ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ma yasurruni anni hakaitu rajulan wa anna li kadza wa kadza. Faqultu ya Rasulullah inna Safiyya imratun wa qala bi yadiha hakadha ta'ni annaha qasirah. Nah, ini ada riwayat yang menyatakan ya bahwa ada orang yang menyatakan ya kepada Sofia bahwa dia memberi isyarat dengan tangannya bahwa Sofia itu tubuhnya pendek. Nah, tubuhnya pendek. Nah, maka kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan laqad mazahti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri ya lamajaztuhu. Nah, jadi ini sebenarnya kalimat kiasan gitu ya. Jadi engkau sesungguhnya sudah menyampaikan perkataan ya sebenarnya itu mungkin berupa candaan, tapi seandainya itu bisa dipenuhi dengan air laut ya maka sungguhnya akan aku tumpahkan air laut itu. Nah itu artinya apa? Artinya pernyataan Nabi bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Nah, jadi walaupun ya tujuannya misalnya untuk mizah, nah, tapi jika menyakiti orang yang menjadi sasaran, maka itu tidak diperkenankan. Nah, kita lihat hadis Rasulullah SAW yang lain ya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, ini juga alasannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, jadi ya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa as-sukhriyah mengolok-olok itu ya banyak terjadi karena bertujuan merendahkan orang dari aspek fisiknya, Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat ila suwarikum kepada bentuk fisik wa amwalikum dan harta kamu sekalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada qulubikum ya, hati kamu sekalian, wa a'malikum. Wa hadza ima'un ila anna al-mar'a la yaqta'u bi madhin ahadin aw 'aibihi kama yara 'alaihi min suwari a'mal at-ta'ah awil mukhalafah. Fala'alla man yuhafizu 'ala al-a'mal az-zahira ya'lamu Allah min qalbihi wasfan madmuman la tasihu ma'hu tilkal a'mal. Nah, maka ini menunjukkan bahwa seseorang la yaqta'u bi madhi ahadin aw aibihi kama yara alaihi min suwari a'mal ta'ah awil mukhalafah. Jadi sungguhnya orang-orang itu tidak pantas ya untuk memuji atau memuji ya orang berdasarkan fisiknya, tetapi orang itu harus dipuji berdasarkan ketaatannya atau tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keadaan fisik ya itu sudah bawaan. Nah, tapi itu juga tidak perlu dipuji habis-habisan. Maka di dalam agama kita itu ketika orang mendapatkan pujian ya
dalam bentuk apa saja, apakah fisiknya, apa keilmuannya, apakah posisinya atau yang lainnya, maka dia ya harus menjawab bahwa itu sungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika pujian dia menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala macam bentuk pujian itu sungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau mendapatkan amanah dia harus menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah, iya kan? Ya kalau dalam mendapat amanah itu mengapa ya as-salafus shalih itu mencontohkan kalau amanah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa itu adalah amanah yang besar gitu. Saking beratnya dia harus mengemban amanah itu, maka dia harus menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mungkin hari ini nggak ada orang jadi anggota DPRD itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada. Itu. Nah itu maknanya apa? Maknanya ya orang-orang dulu itu menyatakan karena begitu beratnya ya amanah riasah kepemimpinan, kemudian keterwakilan. Nah itu jadi dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah tapi itu maknanya bukan terkena musibah, tapi itu sebagai pengingat ya. Karena di dalam contoh dari dulu itu kan mendapatkan suatu amanah kepemimpinan itu tidak berebut, sehingga dia diberi, sehingga ketika diberikan itu seperti orang ketiban sampur ya, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dengan perkembangan hari ini orang itu justru mencari posisi ya karena sudah dapat akhirnya alhamdulillah. Jadi lain lagi ya lain lagi ya. Tapi sebenarnya ya ketika dia sudah diberi amanah ya oleh siapa saja ya tetap dia harus ingat ya, bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam kalimat wa inna ilaihi raji'un itu maknanya apa? Itu kan maknanya penyadaran, kesadaran kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali ada satu fase di mana kita tidak akan lewat, yaitu apa? Fase al-hisab. Nah, al-hisab dan pertanggung jawaban. Nah, jadi itu nggak ada maknanya seperti itu. Makanya dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau kita lihat makna dari segi sejarah ya Bapak Ibu. Jadi kata ad-din, jadi ad-din dalam Al-Fatihah itu kan maknanya bukan agama. Maknanya bukan agama. Tapi kalau pada ayat lain innad dina indallahil Islam. Nah, itu maknanya beda lagi. Jadi maliki yaumiddin seperti ada juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu maknanya bukan bukan agama, tapi maknanya seperti yang tadi itu. Ya, jadi Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din itu maknanya as-shawab wal iqab. Ya. Jadi ad-din atau dalam misal lain al-jaza. Jadi ad-din fi aslul makna artinya adalah al-jaza. Maliki Yaumiddin. Maka konsep balasan dalam agama itu sesuatu yang mutlak, sesuatu yang
yang mutlak. Agama Islam mesti ada konsep balasan. Nah itu. Nah kalau kata din ya yang tadi innad dina mukhlaquddin itu juga berbeda. Kalau mukhlishina lahuddin ya kan. Jadi kata din di situ bukan agama tetapi adalah at-tafwid wa taslim. Wa ma umiru illa liya'budun, tidaklah aku diperintahkan, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina ya dalam dalam keadaan ikhlas lahu Allah Subhanahu wa taala ad-din. Nah, ad-din ini akan menunjukkan at-taslim wa tafwid dan juga dengan penuh penyerahan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam ayat inna dina, nah itu din itu maknanya sudah agama atau millah. Jadi dalam tafsir itu dikaji ada kalimat-kalimat yang maknanya itu berkembang. Maknanya itu berkembang ya sesuai dengan saat ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan, sehingga kata din itu maknanya bisa berkembang. Nah, itu. Nah, kemudian wala talmizu anfusakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata anfusakum, ini maknanya adalah tanbihun ila annal aqil la ya'ibu nafsuhu fala yanbaghi an ya'iba ghairahu li'annahu ka nafsihi. Nah, maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya janganlah kamu sekalian merendahkan diri kamu. Padahal ayat ini itu kan isinya seperti tadi saya sampaikan, bukan dengan diri tapi dengan antar komunitas, komunikasi interpersonal yang tidak baik. Artinya apa? Artinya ketika kita merendahkan orang lain itu sama artinya dengan kita merendahkan diri sendiri. Nah, perhatikan redaksinya. Kalau yang atas itu la yashor qaumun min qaumin wala nisaun min nisa'i, kan harusnya wala talmizu. Nah, misalnya wala talmizu, ba'dakum bi ba'din misalnya, tapi disebut wala talmizu anfusakum. Nah, jadi mana seperti itu. Nah, mengapa? Ya karena seperti dalam hadis Nabi disebutkan al-mu'minu kajasadin wahidin idza ishtaka 'udwan minhu tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahri wal humma. Ini hadis yang populer. Jadi orang-orang mukmin itu ya, orang-orang mukmin itu kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Ya, apabila ada bagian tubuh mengeluh ya sakit karena sakit ya atau apalah gitu, misalnya jempolnya ada kemeng gitu, gigi untune rada ngilu, kemudian segala macam, itu mesti ada pengaruh kepada yang lainnya, ya kan? Tada'a lau sahir bisari wal humma, maka semuanya itu akan mengalami as-sahar, itu keadaan susah tidur, wal humma meriang gitu. Jadi yang sakit giginya itu meriangnya sampai semua sampai kemudian malas ya. Ya busuru ahadukum al-qadha fi 'aini akhihi wa dawlakidha fi 'ainihi. Nah, ini seperti pepatah. Dan ada itu lagu Roma Irama seperti itu. Jadi gajah
Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nah, itu ada lagunya ya, ada lagu irama kan. Nah, pepatah itu. Iya pepatah. Nah ini ternyata di sini ada dari Nabi SAW. Yabsuru ahadukum al-qadah fi aini akhihi wa al-jiza' fi ainihi. Jadi ini sama patahnya. Jadi orang itu bisa melihat belek yang ada di mata saudaranya, itu belekan, kelihatan gitu. Tetapi kata Nabi, pelepah kurma yang ada di matanya raketok. Iya betul kan, nggak kelihatan gitu. Ini sebenarnya itu juga emang seperti itu kan. Kan semakin dekat benda kan semakin tidak kelihatan ya, dalam fisika itu kan semakin tidak kelihatan karena ya tidak ada jarak untuk antara mata dengan benda untuk masuknya cahaya untuk melihat benda kan tidak ada. Gini kan nggak kelihatan tuh. Misalnya ini emas ya, ada emas Pak? Nggak ada emas karena nggak kelihatan. Coba begini, oh emas ya, gitu. Nggak ada. Iya karena ya itu. Nah itu ya, jadi gajah di seberang lautan kelihatan, semut terbalik ya. Wah gitu ya, memang tahu lah. Ya itu penyakit. Ya, jadi itu penyakit. Nah jadi kalau berdasarkan surat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya itu innamal mu'minuna ikhwatun, ya bersaudara, maka sudah tidak lagi seperti itu. Ya, maka setiap ada yang tidak baik ya pada saudara kita, maka dia harus kita ingatkan. Nah gitu. Min sa'adatil mar'i an yashtaghila bi uyubi nafsihi an uyubi ghairihi. Nah ini juga qaulul hikmah. Tuba, ini hadis Nabi, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Tuba, berbahagialah mereka liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, yang aib-aib atau kekurangan diri sendiri itu lebih menyibukkan dirinya daripada ngurusi aib orang lain. Dan itu adalah ciri orang bahagia, atau sebaliknya saya nggak tahu. Nah, jadi yang bahagia itu ngurusi kekurangan sendiri atau ngurusi kekurangan orang lain. Nggak marem Pak kalau ngurusi orang sendiri. Kalau ngurusi kekurangan orang lain itu marem tenang gitu kan, apalagi sampai mengetahui semuanya lah itu. Nah tapi justru sebaliknya, min sa'adatil mar'i an yashtaghila bi uyubi nafsihi min uyubi ghairihi. Jadi di antara tanda kebahagiaan seorang adalah dia menyibukkan diri dengan kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Ya, ini kan bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Jadi Ramadan itu memang isinya muhasabah. Jadi introspeksi. Nah, saya dalam satu riwayat ya, Aisyah radhiyallahu anha itu menyatakan bahwa siyahatu hadhil ummah itu as-siyah. Nah, jadi itu kan wisata. Nah, itu katanya wisata orang puasa itu. Jadi wisatanya umat ini, umat Nabi Muhammad itu adalah puasa. Wisata apa? Wisata spiritual tentunya. Ya kan, bukan wisata yang lain. Ya tuh wisata spiritual. Wisata esoterik, bukan eksoterik. Ya, jadi artinya apa? Tapi betul Bapak Ibu. Jadi kan kalau orang wisata itu kan harus harus pindah kan. Masa wisata cuma di rumah saja tuh bukan wisata namanya. Dia harus pindah. Maka orang puasa itu harus pindah Bapak Ibu. Pindah apanya? Pindah pikirannya. Maka ada yang keliru menurut saya. Mengapa kalau mau puasa kita jadi ribut urusan makanan? Kan itu salah sebenarnya.
Sebenarnya itu salah Bapak Ibu aslinya. Jadi bukan berpindah itu namanya. Itu berpindah yang kalau orang berpuasa itu sebenarnya harus sibuk harus berpindah kepada pemikiran bagaimana dan kapan kita akan melaksanakan ibadah tarawih, tadarus, berapa kali khatamnya, bagaimana caranya. Mungkin harus itu bahwa itu juga diberikan iya, tapi fokusnya harus imbang. Nah, gitu. Jadi orang iya itu, jadi harus berubah itu orang berpuasa itu. Kemudian orang-orang berwisata itu harus membahagiakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita berangkat dari Bawen ke Pacitan, ke Trifai, itu bahagia nggak? Bahagia. Kalau tidak bahagia, namanya takziah. Iya toh, bisa kita ke Jogja, ke Pacitan, ke Pantai Marina, gitu. Itu bahagia, itu wisata itu. Maka orang puasa harus bahagia Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang puasa tidak bahagia, berarti dia itu sakit takziah, bukan siah. Jadi takziah. Kalau takziah kan walaupun takziah kemana? Ke Lamongan, tapi kan pasti sedih karena akan bertemu orang yang terkena musibah. Tapi kalau orang wisata itu mesti bahagia. Nah, itu orang wisata itu sepulang dari wisata dia harus mendapatkan sesuatu yang baru. Seperti orang puasa itu. Masa kita pergi jauh-jauh pulang-pulang tidak baru, malah tambah capek, malah tambah rakaruan, selaku. Nah, berarti kan dia salah di wisatanya. Artinya apa? Para wisata itu harus mendapatkan insight yang baru. Jadi kalau misalnya kita pergi, saya mengetahui di sana ada orang soleh, saya tahu ada lembaga pendidikan yang bagus, saya tahu di sana ada segala macam. Itu berarti ada sesuatu yang baru. Maka orang yang puasa juga harus dalam sesuatu yang baru. Maka selepas puasa semuanya harus baru, ya kan? Kelambine baru, sendalnya baru, pikiran dan hatinya juga baru. Ya, beruntunglah kita pada bulan Ramadan ini diberi kesempatan. Karena apa? Karena kita diberi kesempatan untuk bersih-bersih. Harus bersih-bersih. Bersih fisik dan juga bersih batin. Kan menurut teori kesehatan orang berpuasa itu sehat. Ya, betul. Makanya orang puasa itu menyehatkan. Orang puasa itu menyehatkan. Nah, jadi perut besar, usus dan segala macam itu berhenti bekerja selama 12 jam kurang lebih. Itu itu. Nah, secara batin masih sehat. Secara batin itu kan sehat orang berpuasa itu ya. Secara batin itu sehat. Kalau sedang puasa kita itu repot dan merasa bersalah kalau hari ini belum tadarus Al-Quran, itu berarti tenanan di puasanya. Wah, belum tadarus. Wah, jus segini baru 3 lembar. Nah, itu bagus Bu. Tapi kalau biasa-biasa aja berarti itu perlu dipertanyakan. Ya. Jadi kalau kita merasa kisruh ya gara-gara ini belum tadarus. Nah, ini bagus ya kan. Nah, tapi ya artinya itu harus menjadi bagian daripada fokus kita orang-orang yang berpuasa. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan tadi ya, wala tanabazu bil alqab. Nah, ya tanabazu bil alqab. Apa maksud dengan alqab? La yad'u ba'dukum ba'dan bil laqab alladhi yasuhu wa yakruhu ka yaqul akhil muslim ya fasiq ya munafik atau yaqul min aslam ya yahudi atau ya nasrani. Jadi, nah kalau di sini disebutkan bahwa janganlah sebagian kamu ya memanggil saudaranya dengan julukan yang dia tidak senangi, seperti kepada orang muslim ya memanggil ya fasik, wahai fasik, gitu kan.
ya munafik, wahai munafik, padahal dia sudah muslim, atau memanggil dengan agama yang sebelumnya, wahai Yahudi gitu, wahai Nasrani, wahai segala macam gitu kan, padahal dia sudah. Nah, ini sesungguhnya yang dilarang ya. Nah, adapun ya, nah di sini adapun al-alqab allati taqsibu hamdan aw madhan wa takunu haqqan wa sidqan fala tukrah kama qila Abu Bakar. Adapun panggilan-panggilan, julukan yang memang bagus ya, yang bagus itu ya tidak mengapa. Misalnya sang pendekar gitu kan, sang pelopor, sang pujangga, apa lagi? Jangan sang kodok gitu. Sang kodok itu lagi. Ya pokoknya gitu-gitu. Itu bagus, sang pelopor ya kan. Kalau sang kuryang lain lagi ya. Nah, itu tidak mengapa. Nah, contohnya misalnya julukan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Al-Atiq. Ya, jadi Al-Atiq artinya tua, sepuh, senior. Ya, wahai senior, ya apalah ya kan. Ya, wahai senior. Umar Al-Faruq, ya kan. Kemudian Utsman Dzunnurain, sang pemilik dua cahaya. Kemudian Ali Abu Turab, ya, atau karramallahu wajhah, dan Khalid bin Walid itu Saifullahil Maslul. Jadi pedang Allah yang terhunus. Nah, itu karena apa? Karena dia seorang mujahid ya, yang selalu menang ya di dalam ghazwah itu, di dalam perang. Bahkan ketika meninggal itu banyak bekas-bekas tusukan pedang karena itu berperangnya itu. Dan itu diketahui oleh ada sahabat yang waktu itu mengurus jenazahnya. Nah, apa panggilan yang paling buruk? Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, ini ya, jadi panggilan yang paling buruk itu ya, panggilan paling buruk. Jadi memanggil orang dengan sesuatu yang buruk, sesungguhnya dia sudah melewati fase itu. Nah, tapi kemudian dia masih diungkit-ungkit ya oleh orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, itu adalah perbuatan yang paling tidak disenangi. Bisa dzikir al-murtafi' lil mu'minin ayyadhkuru bil fusuqi ba'da dukhulihim fil imani wa ishtiharihim bihi ya. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, mengapa ayat ini menekankan aspek itu. Jadi orang-orang fasik itu kalau tidak boleh dijadikan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Benar, Yahudi Nasrani tidak boleh dijadikan panggilan kepada mereka yang sudah masuk Islam ya. Mengapa? Nah, Bapak Ibu, karena apa? Karena pada masa itu kan interaksi antar mereka itu masih dekat, jadi masih banyak. Jadi ketika orang Muslim hidup pada saat itu, yang namanya orang Yahudi dan Nasrani itu masih ada di situ. Yang namanya orang munafik itu juga masih ada di situ dan sebagainya. Maka ayat ini menekankan gitu ya. Artinya kalau memang orang-orang yang seperti itu sudah masuk kepada Islam, ya tolong dijaga mereka, jangan mereka kemudian dijuluki dengan lakob-lakob yang justru bisa mengembalikan mereka kepada masa lalunya. Nah, itu maka dia akan lebih bahaya. Nah, itulah ya, makanya di dalam Islam apabila ada orang baru masuk Islam, orang mu'alaf itu memang harus didekati ya.
Jadi dijaga supaya dia tetap berada di dalam keislamannya, tidak diungkit-ungkit atau misalnya dilemahkan dengan mengungkit masa lalunya. Nah, itu. Ya, itu. Nah, kemudian wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat ya, dari perilaku-perilaku itu, maka sebenarnya dia orang-orang yang zalim. Nah, jadi apabila ada orang-orang yang melakukan mengolok-olok, menghina, merendahkan, maka segeralah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam taubat itu kan unsurnya ada beberapa ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu menyadari akan kesalahannya, kemudian yang kedua berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, kemudian yang membenci. Kemudian yang paling terakhir itu ini, jika kesalahannya itu terkait dengan manusia, maka dia harus meminta maaf, meminta ampunan kepada orang yang disakitinya. Nah, di antaranya perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jadi waman lam yatub. Jadi artinya faulaika humuz zalimun, artinya barang siapa yang tidak bertaubat dari perbuatannya, artinya dengan memenuhi syarat-syaratnya tadi. Nah, karena kesalahan kepada manusia dalam sebenarnya hukukul adamiyyin juga diselesaikan dengan manusia lagi. Jadi tidak bisa kita misalnya bersalah kepada manusia kemudian mengakui kesalahannya kepada Allah itu selesai. Hubungan dia sebagai makhluk kepala sudah selesai, bahwa dia mengakui kesalahan sebagai makhluk Allah yang sudah menghina makhluk Allah yang lainnya. Tapi urusan dia dengan saudaranya itu juga harus diselesaikan. Nah, jadi tapi kan malu Pak, gitu. Masa gengsi gitu kan? Ya apa boleh buat, kalau memang mau benar ya hubungan interpersonal antara kita ya harus seperti itu ya. Bahkan kalau dalam contoh Nabi SAW ya kan, orang yang berseteru yang paling utama di antara mereka adalah yang mengawali untuk minta maaf, untuk rekonsiliasi, untuk islah. Berarti sekarang islah gitu. Yaitu faslihu baina akhwaikum gitu. Ya, jadi orang gelut tapi ya islah gitu. Kecuali berantem betulan. Nah, itu. Ai wa man lam yatub min nabzihi akhahu bima Allah an nabzihi min al-alqab au lamzahu iyyahu au sukhriyatahu minhu fa ulaika humul ladzina zalamu anfusahum faksibuha iqaballahi bi'isyanihim iyyahu. Nah, itu jadi itu tadi ya. Jadi barang siapa yang tidak bertobat dari melakukan perbuatan mengolok-olok, memanggil nama dengan identitas yang tidak disukai atau menghina saudaranya, maka sebenarnya mereka adalah yang zalimun anfusahum, yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yang nanti akan mendapatkan balasan karena maksiatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat-ayat yang sebelumnya itu kan akan menguatkan bahwa menghina orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, itu maknanya menguatkan sebenarnya makna kiasan lah, itu makna kiasan. Bagaimana kita bisa melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya seperti kita memakan bangkai saudara. Itu kan sebenarnya kan bukan berarti kita memang suka bangkai
gitu. Itu kan sebenarnya menjadi introspeksi gitu kan. Karena apa? Karena bangkai manusia itu kan sesuatu yang paling dijauhi. Lah, kalau sesuatu yang dijauhi itu malah ada orang yang menyenanginya, nah berarti orang ini kan orang yang sakit. Ya, gitu. Masa bangkai manusia yang dijauhi oleh semua orang malah ada orang yang sangat menyenanginya. Nah, berarti orang itu sudah masuk orang yang sakit, psikopat kali, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, masih ada waktu nggak? Masih ya. Oke. Oh, 15 menit ya. Tanya aja ya. Ini masa ayat 12, tapi kayaknya panjang ini saya tadi baca. Ya intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya ini ayatnya ayat 11 sampai 12 terkait dengan itu ya. Kalau yang tadi itu adalah 3 poin itu ya, as-sukhriyah, al-lamzu. Oke. Itu Bapak Ibu bisa juga membuka surat Al-Humazah. Itu kan mirip. Wailun likulli humazatil lumazah. Nah, itu sama dengan wala talmizu anfusakum. Kan sama itu katanya. Nah, itu jadi itu sama. Jadi wailun. Jadi kalau dalam surat Al-Humazah itu ya wailun. Maka neraka wail likullihum bagi orang yang wailun likullihum pada orang yang suka mencela, lumazahnya mengolok-olok itu yang merendahkan. Nah, itu.